Halo semuanya, pada saat ini kebiasaan merokok telah menjadi sebuah masalah global yang sulit untuk diatasi. Tidak hanya berdampak pada kesehatan manusia, tetapi juga menyebabkan kerugian besar dan masalah kesehatan serius, bahkan kematian. Menurut laporan terbaru dari WHO, terdapat lebih dari 1,1 miliar perokok di seluruh dunia dengan sebagian besar tinggal di negara-negara berkembang. Di Indonesia, terdapat sekitar 65,4 juta perokok, di mana pria masih menjadi kelompok yang lebih banyak merokok dibandingkan wanita. Prevalensi perokok di Indonesia juga lebih tinggi pada usia 20-34 tahun, diikuti oleh kelompok usia 35-44 tahun, usia 45-54 tahun, dan usia 55 tahun ke atas. Bahkan sekitar 8,8% pelajar di Indonesia tercatat sebagai perokok aktif. Namun, di Indonesia telah mengambil langkah untuk mengendalikan asap rokok melalui peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2009 mewajibkan pengembangan kawasan tanpa rokok, termasuk tempat-tempat seperti fasilitas kesehatan, institusi pendidikan, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum lainnya yang ditentukan. Di Universitas Negeri Yogyakarta, kebijakan Aryo tanpa rokok di kampus telah diterapkan. Namun, meskipun kebijakan tersebut telah dikeluarkan, masih terdapat mahasiswa yang merokok di dalam perguruan tinggi. Oleh karena itu, kami, mahasiswa pendidikan ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Yogyakarta, melalui mata kuliah Literasi Sosial dan Kemanusiaan kelompok 10 yang beranggotakan Ilham Gali Surya Aji, Sukmanuddin, Mevira Dinda Maulidia Rizky, memulai langkah yang perlu dilakukan untuk mengurangi jumlah rokok aktif di lingkungan perguruan tinggi. Salah satu langkah awal yang perlu diambil adalah memahami sikap mahasiswa terhadap kebijakan kampus bebas asap rokok, karena sikap ini akan berpengaruh pada tingkah laku dan tindakan manusia, termasuk apakah mereka akan mematuhi atau melanggar peraturan tersebut. Sebuah konstruksi sosial menganggap bahwa realitas sosial terbentuk melalui konstruksi manusia berdasarkan pengalaman, budaya, nilai, dan norma yang diterima dalam masyarakat. Dalam konteks kampus, konstruksi sosial dapat terbentuk dari berbagai faktor seperti kebijakan perguruan tinggi, norma sosial, tekanan akademik, serta pengaruh industri rokok. Konstruksi sosial tersebut dapat mempengaruhi persepsi mahasiswa terhadap merokok dan membentuk norma sosial yang memperkuat perilaku merokok di perguruan tinggi. Namun, upaya untuk mengubah perilaku merokok di perguruan tinggi tidak hanya melibatkan individu, tetapi juga melibatkan lingkungan sosial dan budaya yang mempengaruhi perilaku tersebut. Diperlukan pendekatan holistik dan berkelanjutan yang melibatkan berbagai pihak, seperti pihak perguruan tinggi, mahasiswa, dan masyarakat di sekitar perguruan tinggi untuk mengubah konstruksi sosial dan mempromosikan perilaku hidup sehat. Halo, saat ini saya sedang di Universitas Negeri Yogyakarta, tepatnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan saya sedang bersama narasumber rokok aktif di perguruan tinggi yang bersedia diwawancarai. Nah, langsung saja, terima kasih Mas R sudah bersedia untuk diwawancarai. Langsung saja ke pertanyaannya. Untuk sikap mahasiswa perokok aktif di Perda DIY nomor 2 tahun 2017, apakah Anda tahu tentang Perda Kota DIY nomor 2 tahun 2017 ini? Untuk larangannya saya sebenarnya tahu, tapi untuk detail pasal-pasalnya itu saya kurang tahu. Selanjutnya, apakah Anda setuju dengan semua pasal yang ada pada Perda tersebut? Seperti contohnya dilarang mengkonsumsi rokok dan juga memperjualbelikan rokok ini. Sebagian poin saya sebenarnya setuju, seperti melarang rokok di lingkungan kampus dan lainnya. Tapi untuk yang lainnya itu saya kurang setuju, di mana tidak adanya tempat untuk merokok bagi
bagi kaum perokok itu sendiri. Nah, selanjutnya apa nih pendapat Anda tentang sanksi yang diberikan pada perokok aktif yang melanggar ini? Sebagai perokok aktif, saya sebenarnya kurang tahu mengenai sanksi tersebut. Nah, selanjutnya menurut Anda apa sih yang mempengaruhi mahasiswa untuk merokok di lingkungan perguruan tinggi ini? Pengaruh terbesar dari perokok mungkin itu lingkungan ya, seperti teman, seperti teman kuliah, teman kos, atau mungkin teman di desa. Nah, selanjutnya apakah Anda merasa bahwa peraturan kawasan tanpa asap rokok dapat membantu meningkatkan kualitas udara di lingkungan perguruan tinggi? Menurut saya tidak juga, karena polusi itu asalnya dari berbagai macam, bisa dari asap knalpot, dari asap pabrik, dan mungkin lain-lain. Nah, pertanyaan terakhir nih dari saya, apakah perlu kampanye yang lebih masif tentang larangan merokok di lingkungan perguruan tinggi? Menurut saya perlu, karena harus ada sosialisasi yang tepat mengenai larangan perokok agar mahasiswa tidak merokok di sembarang tempat, dan juga perlunya tempat untuk khusus perokok. Oke, baik, terima kasih Mas Ed sudah meluangkan waktunya untuk wawancara ini. Semoga perguruannya tetap lancar. Begitu wawancara saya dengan mahasiswa perokok aktif di lingkungan perguruan tinggi. Halo, saat ini saya sedang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Yogyakarta, dan di sebelah saya ada Mbak Eni Hajar Musyawarah selaku narasumber yang bersedia untuk diwawancara terkait mahasiswa perokok pasif di lingkungan perguruan tinggi. Nah, halo Mbak Eni. Ya, halo Mas. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Nah, langsung saja ya. Apakah Mbak Eni ini tahu tentang peraturan daerah Kota Yogyakarta nomor 2 tahun 2017 tentang kawasan tanpa asap rokok? Saya tahu, tapi mungkin untuk detailnya saya kurang tahu. Tapi yang saya tahu itu tuh larangan merokok di sekitar lingkungan pendidikan, lingkungan kesehatan, sama untuk penyebaran iklan rokok seperti itu. Tapi untuk detailnya seperti apa saya kurang tahu. Nah, untuk semua pasal yang ada di Perda Kota Yogyakarta nomor 2 tahun 2017 ini mengatur tentang larangan merokok di lingkungan perguruan tinggi, lingkungan pendidikan, lingkungan kesehatan, dan lingkungan lainnya, seperti melarang mengedarkan jual beli rokok, iklan rokok, dan lain sebagainya. Pertanyaan selanjutnya, apa sih pendapat Mbak Eni tentang sanksi yang diberikan pada perokok aktif yang melanggar peraturan daerah Kota Yogyakarta nomor 2 ini? Sanksi yang diberikan itu ya sebenarnya memang harus diberikan ya. Nah, untuk sanksinya apa itu ya tergantung dia melihat pelanggaran yang dia lakukan dulu. Misalkan emang ya gimana, apa misalkan kita kan sering melihat teman-teman kita merokok di lingkungan pendidikan. Nah, itu mungkin bertahap gitu loh Mas. Misalkan kita sudah mengingatkan, terus dia masih melakukan, nah itu kita lanjutkan ke yang lebih tinggi, misalnya kita laporkan ke Pak Satpam atau yang lain sebagainya gitu. Apakah selama ini Mbak Eni pernah melihat tindakan yang dilakukan oleh instansi sebagai bentuk sanksi kepada mahasiswa perokok? Sampai saat ini belum ada. Oke. Saya lanjutkan ya pertanyaannya. Apakah menurut Mbak Eni ini apa sih yang menjadi yang mempengaruhi mahasiswa merokok di lingkungan perguruan tinggi ini? Yang pertama faktor lingkungan sih, kalau menurut saya ya, lingkungannya, terus sama teman-teman di sekitar lingkungannya itu. Karena apa, kan dia orang yang merokok ini, dia pasti bergaulnya di lingkungan tersebut dengan orang-orang yang sama-sama saja, yang itu saja. Dan jika teman-temannya merokok, itu tentu saja akan secara tidak langsung menularkan lah. Intinya kayak, kok kamu nggak ngerokok sendiri, ini kamu mau coba rokok nggak? Nah, seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah menurut Mbak Eni ini bahwa peraturan kawasan tanpa asap rokok ini membantu meningkatkan kualitas udara yang khususnya di lingkungan perguruan tinggi? Iya, sangat membantu ya, karena jujur saya sendiri juga kurang nyaman dengan adanya asap rokok seperti itu, karena saat kita duduk, misal kita lagi duduk bareng-bareng terus ada perokok, itu kan sangat mengganggu udara di sekitar kita ya. Nah, itu juga menyebabkan kesehatan kita juga terganggu. Jadi saya sangat setuju dengan adanya Perda ini yang melarang kita untuk merokok di lingkungan pendidikan. Nah, pertanyaan terakhir dari saya nih Mbak Eni, ya. Apakah perlu kampanye yang lebih masif lagi tentang larangan merokok di lingkungan kampus? Sebab tadi juga yang disampaikan Mbak Eni itu masih banyak melihat mahasiswa yang merokok di lingkungan kampus.
menurut saya perlu dan bisa lebih ditegaskan terkait sanksinya. Jangan hanya ditegaskan dari cara mereka berkampanye saja, tetapi benar-benar melakukan tindakannya seperti itu. Oke Mbak Eni, terima kasih atas Ya, wawancaranya. sama-sama. Semoga perkuliahannya lancar dan Amin. begitu wawancara saya bersama mahasiswa Prokopasif di lingkungan perguruan tinggi Universitas Negeri Yogyakarta. Dari hasil wawancara, maka dapat disimpulkan bahwa mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi memiliki sikap yang berbeda-beda terhadap Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2009 tentang kawasan dilarang merokok, di mana mahasiswa perokok aktif memiliki sikap yang berbeda-beda. Ada yang setuju dan patuh terhadap peraturan, namun ada juga yang tidak setuju dan melanggar aturan. Di sisi lain, mahasiswa perokok pasif menunjukkan sikap positif dan taat terhadap aturan tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap mahasiswa terhadap peraturan meliputi yang pertama, yaitu kurangnya tanda larangan yang cukup jelas, kemudian yang kedua, pengaruh lingkungan sekitar, yang ketiga, persepsi subjek terhadap aturan tersebut, dan yang terakhir, pengaruh orang lain terhadap perilaku merokok. Meskipun Indonesia telah mengambil langkah untuk mengendalikan asap rokok melalui Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2009 tentang kawasan dilarang merokok. Namun, kebijakan ini masih kurang efektif dalam mengurangi jumlah perokok di lingkungan kampus. Teori konstruksi sosial memiliki pengaruh persepsi mahasiswa tentang merokok dan membentuk norma sosial yang memperkuat perilaku merokok di lingkungan kampus. Terdapat beberapa faktor, termasuk kebijakan kampus dan pengaruh orang lain, juga dapat mempengaruhi perilaku merokok mahasiswa di lingkungan kampus. Adapun saran untuk mengatasi masalah ini adalah yang pertama dengan meningkatkan penegakan kebijakan tanpa rokok di kampus dengan memberikan peringatan tertulis, kemudian memberikan sanksi kepada mahasiswa yang melanggar kebijakan tersebut. Dalam hal ini, pihak kampus khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis harus menegaskan bahwa merokok dilarang di area kampus. Pamflet juga dapat dipasang di area kampus sebagai peringatan bagi mahasiswa tentang kebijakan ini.